warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Sayyidina Rabbul Islam bi kalimat ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa kana minal musyrikin. Qala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa nazzil minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Ya alhamdulillah, pada siang menjelang sore ini Allah mempertemukan kita kembali, dan satu harapan kita semoga Allah kumpulkan kita bersama untuk bisa melihat indahnya wajah Allah dan indahnya senyum Rasulullah. Kajian kita insyaallah berkait dengan Atibun Nabawi. Nah, kali ini insyaallah kita akan bahas tentang praktek Atibun Nabawi. Salah satunya adalah refleksi. Selama ini kita mengenal Atibun Nabawi dari kajian-kajian kita awal. Atibun Nabawi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pengobatan berdasarkan dengan wahyu. Yang kedua adalah pengobatan tradisional yang ada di sekitar kita yang tidak berbau syirik. Ya. Jadi kalau kita tanya, apakah lulur, apakah masas adalah bagian dari Atibun Nabawi? Iya. Selagi masasnya tetap menjaga batas-batas syar'i. Misalnya laki-laki sama laki-laki, tidak boleh laki-laki dengan perempuan. Apapun dalilnya, wah darurat dalam Atibun Nabawi, para ulama sepakat tidak ada bab darurat. Karena Atibun Nabawi memberikan batasan bahwa tidak ada sesuatu yang haram menjadi obat. Dan jadi tidak ada dalil bahwa ini yang haram jadi obat karena memang satu-satunya obat. Ya. Atibun Nabawi punya 2 prinsip, hanya 2. Semua penyakit ada obatnya, dan Allah tidak menurunkan obat dari sesuatu yang diharamkan. Karena pengobatan yang kedua adalah pengobatan tradisional. Nah, pengobatan tradisional ini adalah ruang lingkup dalam kajian Atibun Nabawi, termasuk herbal yang ada di sekitar kita. Ya, kajian yang lalu kita banyak bahas tentang herbal, dari jahe, bawang putih, madu, banyak sekali. Tapi kali ini kita bahas tentang prakteknya. Nah, yang ketiga adalah dunia medis. Ya, jadi Atibun Nabawi ini tidak pernah memisahkan antara pengobatan wahyu tradisional dan dunia medis. Ini menjadi satu kesatuan kuat. Sekarang saya tanya, kira-kira yang namanya refleksi itu asalnya dari mana, Pak? Refleksi. Nah, kali ini kita bahas refleksi yang sederhana, ya, karena bagian dari pengobatan Atibun Nabawi. Ini asalnya kira-kira dari mana? Dari Cina, ada lagi. Ya, refleksi ini asalnya dari Mesir. Tahun 2023 sebelum Masehi, atau dikenal dengan sejarah Firaun Ramses yang kedua. Nah, ini telah ditemukan lambang-lambang tentang refleksi. Sampai sekarang di satu tempat di Mesir, di satu pedesaan itu namanya Saqqara, di situ ada tulisan. Ya, itu latar belakang tentang refleksi. Dan di sini ditulis, ketika kalian menterapi tidak ada rasa nyeri. Jadi refleksi yang benar itu tidak boleh teriak. Ya, jadi refleksi benar itu tidak boleh ditusuk keras, teriak, ampun-ampun, ya, sehingga rasa sakit dilawan sakit. Ya, dalam simbol-simbol refleksi ini dikatakan ketika kalian mengobati tidak boleh rasa nyeri. Nah, maka refleksi ini dikembangkan di beberapa negara, tapi asalnya itu adalah Mesir kuno. Nah, pada saat Cina masuk zaman tirai bambu, nah, Cina mengadopsi seluruh pengobatan di dunia, dan salah satunya adalah refleksi. Jadi dasar dari akupuntur itu adalah refleksi. Ya, nanti kita akan belajar sedikit tentang refleksi. Ya, jadi apa itu refleksi? Refleksi adalah bagian cara pemijatan dari telapak kaki, tangan, kaki, kepala, dan semuanya, ya, dengan mendeteksi ketika tubuh sakit yang menimbulkan kristal atau pasir-pasir halus. Ya, jadi bapak atau ibu semuanya punya anak, suatu saat anak saya sulit makan, gampang kita deteksinya. Dia sakitnya apa? Nah, coba sulit makan, kita lihat gejala-gejala yang muncul. Misalnya malam hari keringetan, ya, daerah punggungnya
Nah di situ kita udah dapat kata kunci: sulit makan, sering keringetan di malam hari, nah besar kemungkinan plek paru-paru pada anak kita. Ya, nanti tinggal bagaimana cara pemijatannya. Nah, insya Allah kali ini kita belajar refleksi hanya 7 menit. Ya, 7 menit sudah bisa untuk menterapi dirinya sendiri. Nah, di dalam ilmu refleksi digambar telapak kaki, tapi nggak tahu kaki siapa. Ya. Nah, kita akan sepakati karena di waktu ini 7 menit untuk belajar, nanti kita akan sharing refleksi dan verbalnya. Kalau ini adalah kaki kita, misalnya bagian kanan, Allah sudah mendesain apa yang ada di dalam tubuh kita itu sama dengan telapak kaki kita dan sama dengan telapak tangan kita. Kalau kita belajar buku refleksi, saya yakin 3 bulan kita tidak hafal-hafal titiknya. Tapi sekarang kita membagi setiap zona di dalam kaki kita sama dengan organ tubuh. Kita lihat bagian atas kita adalah kepala. Maka jari-jari ini semuanya adalah bagian dari kepala kita. Ya, terlepas dari donasi mata, hidung, telinga, mulut, tapi jari-jari ini semuanya adalah bagian dari kepala. Ya, Bapak sakit kepala atau apa? Pijat jari-jarinya. Yang paling mudah lagi, ambil batang sapu seperti itu yang kita praktekin, injek-injek di bagian jari-jari. Nanti kalau sakit kepalanya bisa segera reda. Nah, di bawah kepala itu ada leher. Antara kepala, leher dengan dada, sekarang masih sedikit. Maka garis yang ada di sini perbatasan. Nah, ini adalah bagian leher kita. Jadi refleksi mudah. Ya. Nah, di bawah leher itu dada. Maka di bawah garis ini tempat ini sama dengan dada kita. Kalau kita gini, bentuknya sama dengan dada kita. Ya. Nah, di bawah dada, ya, ini ada pencernaan. Lekukan ini yang paling besar, ini adalah pencernaan kita. Ya. Nah, di bawah pencernaan ini ada namanya reproduksi. Ya, jadi kalau misalnya ada masalah, istri saya haidnya suka sakit, sering ada bercak-bercak, ya, lama, sering sakit nyeri sekali, kita sudah prediksi haid tanggal 5. Ya, tanggal 1 kita sudah mulai terapi. Udah bagian tumit injek-injek. Kita nyeknya apa? Batang sapu. Batang sapu nggak ada batu, pakai batu. Diinjek-injek bagian tumitnya. Nanti biasa nyeri pada haid bisa diatasi. Nah, termasuk juga saya ada masalah, ya, ejakulasi dini atau penyakit HEMI. Udah injek-injek batang sapu daerah tumitnya. Tapi jangan sampai Ustaz tidak ada perkembangan. Kenapa nggak ada perkembangan? Saya tiap hari injek-injek batang sapu tapi istri belum satu. Nah, itu lain. Ya, itu masalahnya beda. Tumit nggak mempan. Ya. Jadi dari atas semuanya sama. Kepala adalah jari-jari kita. Di bawah jari-jari itu ada leher. Di bawah leher itu ada dada. Dada lekukannya sama. Nah, di bawah dada ada pencernaan. Di bawah pencernaan ada reproduksi. Nah, tumit kita ini reproduksi. Bentuknya sama juga. Kita pakai bagian dalam segitiga, nggak ada yang segi 6. Nah, maka kita lihat bentuknya sama segitiga. Ya, jadi sama. Nah, kalau kita lihat lagi, permasalahan yang terbesar adalah bagian pinggang, terutama para pekerja. Nah, kita lihat lagi mana yang sama lekukannya. Ini kita lihat. Sama nggak dengan pinggang ini? Sama. Jadi Allah sudah mendesain semuanya. Tinggal yang perlu kita pahami bahwa saraf kita dari kepala sampai leher itu silang. Ya, kepala dari leher kepala sampai leher itu silang, dari leher ke bawah itu utuh. Nah, maka dalam ilmu refleksi diajarkan ada nanti namanya titik timbal balik. Jadi misalnya anak jatuh naik sepeda, luka kakinya, jangan kakinya yang dipijak, tapi titik timbal baliknya. Luka di sini, makanya diterapi tangannya. Nanti anak bisa jalan lagi. Ya, ada keselio di tangan, pijat kakinya, posisinya sama. Ya, karena kristal, pasir-pasir halus yang kita temui ketika organ itu bermasalah dia memunculkan kristal. Ya, nanti maka diambillah timbal baliknya. Nah,
Dari kepala sampai leher silang, kita sakit gigi sebelah kanan, maka di terapinya tangan atau kaki sebelah kiri. Ya, ini aturan dalam berbahasa. Nah, lalu mana lagi yang Allah sudah berikan sinyal kepada kita? Nah, salah satunya adalah kelenjar urinari, pembuangan. Dari pembuangan itu dari ginjal, saluran kemih, kantung kemih. Ya, jadi kalau kita lihat kantung kemih itu ada di sini, bentuknya menonjol di dekat mata kaki. Jadi ada benjolan kecil, itu adalah kantung kemih. Nah, kita ambil dari kantung kemih, saluran kemih, dan di sini ketemu ginjal. Itu ngitungnya pakai telunjuk sendiri. Jika kita tarik lurus, ya, nah maka ketemulah saluran kemih dan ginjal. Ya, jadi orang yang sering buang air kecil gak teratur atau sering nahan buang air kecil, dan injek-injek batang sapu di sana. Pagi 7 menit, malam 7 menit. Nanti buang air kecilnya besok keruh, bau, bereaksi. Ya, jadi sebenarnya Islam memberikan solusi kepada kita itu sehat itu mudah. Tinggal masalahnya kita mau melakukan atau tidak. Ya, atau rata-rata kita malas. Ya. Nah, maka refleksi karena ini adalah bagian dalam kajian At-Tibbun Nabawi dan bagian dari diagnosa. Misalnya bapak dan ibu pengen tahu kondisi fisik kita. Sederhana, ambil batang sapu. Kita sudah tahu jari-jari adalah kepala, dada di bawahnya, yang pencernaan dan reproduksi. Maka kita injek mana yang sakit. Misalnya di tengah sini sakit, wah berarti pencernaan saya ada masalah. Ya, atau usus besar saya ada masalah. Ya, saya naikin ke atas misalnya di dada, dada saya sakit, wah selama ini ada masalah dengan dada saya. Bisa jadi dengan paru-parunya ada masalah atau desakan asam dari usus besar. Nah, Tibbun Nabawi mengajarkan, memberikan solusi kepada kita, tidak memvonis organ dalam satu hal, tapi menelusuri permasalahan itu. Contoh begini, orang masalah dengan nafas, sesak. Dunia medis masih memvonis jantung. Ya, baru 2 hari yang lalu saya ditelepon di Gorontalo, ada pasien itu katanya jantungnya bermasalah dan dioperasi, ternyata jantungnya tidak apa-apa karena sesak nafasnya. Saya hanya bertanya, orangnya kurus apa gemuk? Karena lewat telepon, orangnya cukup gemuk. Nah, saya langsung bisa memvonis ada 2 kemungkinan. Yang pertama dari usus besarnya, yang kedua dari lambungnya. Kenapa terjadi usus besar? Karena usus besar itu menyekat ke sekat rongga dada. Jadi sisa makanan, kalau kita dulu pernah bicara, makanan kita yang tertumpuk di usus besar kita, yang setiap malam kita makan malam, numpuk, sisa makanan itu adalah 4-5 kilo per orang. Ya, jadi berat tubuh kita dikurang 4-5 kilo itu adalah berat asli kita. Nah, sisa makanan ini tidak mudah difermentasi di dalam tubuh. Karena ikan keasaman dalam tubuh terlalu tinggi, maka bakteri yang menguntungkan di dalam tubuh mati sehingga dia menimbulkan gas. Nah, gas inilah yang mendesak ke jantung kita, gas inilah yang mendesak ke paru-paru kita dan berakhir di akar lidah kita. Maka orang yang mau sakit biasa asam di mulutnya. Nah, itu karena uapan gas dari fermentasi yang tidak sempurna. Ya, jadi kalau kita bicara apakah fermentasi itu halal? Nah, Allah sudah mencontohkan fermentasi halal itu ada di pencernaan kita. Salah satunya dibantu dengan bakteri-bakteri yang menguntungkan. Ya, itu yang namanya Lactobacillus. Nah, maka sisa makanan ini menjadikan gas kuat dan ini yang berbahaya. Coba aja kita makan malam banyak, makan sate banyak, setelah itu tidur. Hitungan setengah jam atau 1 jam tidur. Besok pagi badan sakit semuanya seperti dipukuli. Ya, bukannya kenyang, tapi badan sakit. Nah, setelah itu perut gembung. Nah, secara logika kita malam makan cukup, paginya masih nyaman. Tapi ternyata pada saat kita makan cukup, paginya badannya sakit. Karena pada saat lambung bekerja, mata istirahat, yang seharusnya mereka berbarengan istirahat. Nah, maka Islam mengajarkan kepada kita sebaiknya 4 jam sebelum tidur itu tidak boleh makan berat. Walaupun dalam suatu riwayat Nabi mengatakan, ya, orang yang makan malam dia akan awet muda dan dia akan sehat selalu. Nah, makan malam di sini bukan makan porsi seperti kita. Ya, Nabi hanya makan gandum di malam hari atau makan 1 butir kurma.
Nah, kalau kita makan malam lengkap, ya, ada sup, ya, nanti tambah lagi penutupnya dengan susu segala macam, ada buah-buahan, tapi buah-buahan terakhir. Nah, sehingga tidak sesuai yang dianjurkan apa itu dari Nabi kita. Nah, maka disinilah refleksi bisa mengajarkan kepada kita bagaimana diagnosa penyakit sejak dini. Ya, kalau dulu saya ingat sekali orang tua saya kalau mau keluar itu ngambil kapur, ya, tembok itu, cat tembok itu ada kapurnya, itu selalu dibersihin di ketiak. Nah, makanya orang dulu tidak bau ketiak, ya. Kenapa? Kelenjar keringat, ya, itu muncul dari jantung, dan titik jantung utama itu ada di ketiak kita. Nah, maka kita mau menguatkan jantung kita, tidak hanya sekedar olahraga, habis mandi pijat sendiri ketiaknya. Maka diagnosanya gampang. Saya sakit jantung apa tidak? Coba sering celut-celut enggak di ketiaknya, ya, sampai ujung jari kita, ya, ini ujung dari jantung kita. Kalau kita merasakan, wah, sering sakit di telunjuk saya atau di kelingking saya, ya, wah, ini ada gejala. Jadi penyakit yang Allah berikan itu semuanya ada alarm, ada sinyal, ya. Tadi ketika refleksi diajarkan, selama ini kita diadopsi bahwa refleksi itu dari Cina, sebagian mengatakan refleksi itu dari Korea, sebagian mengatakan refleksi itu dari Amerika, ya. Dari sekian banyak rujukan, ada 17 buku refleksi, dan satu pun tidak pernah menceritakan dari mana asal usul refleksi itu, karena seluruh negara mengklaim itu semuanya, ya. Lalu bagaimana kita mendiagnosa anak kita? Nah, kalau ini adalah secara global. Sekarang kita mulai bagi. Kalau dari kaki kita agak sulit, ambil dari tangan. Nah, titik paru-paru untuk mengetahui anak kita misalnya batuknya tidak sembuh-sembuh misalnya, ya, apakah permasalahannya ini ada dengan paru-paru, ya, atau tidak? Nah, posisi paru-paru itu ada di sini. Posisi paru-paru ada di sini, kanan kiri sama, ya. Jadi nanti bisa diagnosa anaknya sendiri. Kalau ada pasir-pasir halus di sini, nah, besar kemungkinan anak itu kena plek paru-paru, ya. Nanti setelah paru-parunya bersih dari plek, hilang pasir-pasir halusnya, ya. Jadi Allah itu memberikan sinyalnya bagus kepada kita. Baru kita tidak peduli rasa sakit muncul. Makanya saya katakan siklus yang pertama adalah dari lambung. Lambung memberikan sinyal, kita hanya mengatakan ini masuk angin biasa. Akhirnya dari lambung, terminal keduanya adalah punggung. Orang mau sakit biasanya punggungnya terasa berat, ya. Setelah punggung dia cuekin, hanya kurang olahraga saja atau kurang istirahat, maka dia lari ke kepala, ya. Setelah kepala dia dicuekin lagi, baru keluarlah air mata. Itulah puncak rasa sakit, dan itu siklus di dalam tubuh kita. Nah, makanya Islam memberikan solusi dengan refleksi, dan salah satu gerakan refleksi yang paling bagus adalah sholat, ya. Sekarang kita lihat dari kita membasuh tangan. Kalau kita lihat refleksi yang paling efektif adalah melakukan sholat dan urutannya. Tidak ada satu olahraga yang sempurna selain sholat. Selah-selah jari, di mana Allah memberikan kelenjar-kelenjar getah bening yang keluar dari selah-selah jari, dan mereka merespon sistem imun kekebalan tubuh kita, dan kita selalu melakukannya 5 waktu minimal, ya. Makanya disunahkan untuk membersihkan selah-selah jari, ya, tidak hanya sekedar gosok-gosok, tapi masuk selah-selah jari, ya, untuk membersihkan. Untuk apa? Membangun sistem imun kekebalan tubuh di dalam tubuh kita. Nah, yang kedua apa? Misalnya kumur-kumur. Ada 48 titik di dalam mulut yang tidak bisa diakupuntur, yang tidak bisa ditusuk dengan kayu atau jarum atau dengan terapi apapun, tapi dia bisa diterapi dengan air. 48 titik, dan titik-titik itu salah satunya adalah memicu tentang kecerdasan dan mengatasi masalah perut, ya. Nah, yang berikutnya apa lagi? Hidung.
menghirup air ke hidung dan dikeluarkan. Dalam satu riwayat Nabi mengatakan sesungguhnya syaitan berada dalam dua lubang hidung kalian, maka masukkanlah dengan air dan keluarkanlah, maka syaitan akan keluar bersama dengan air tersebut. Para ulama memberikan informasi kepada kita bahwa orang yang terhindar dari kepikunan ketika berwudu, dia selalu memasukkan air ke hidungnya. Ya, jadi nomor pertama kita hirup seperti disetrum. Nah, ini adalah bagian untuk mencas memori kita. Lalu keluarkan, dihentakkan, dan dikeluarkan, maka dia akan keluar bersama dengan bakteri-bakteri atau virus yang ada di saluran pernapasan kita. Maka para ulama jadi kalau mau mulai menghafal hadis atau menghafal Al-Quran, ada dua cara. Yang pertama, makan kismis. Dianjurkan makan kismis, zabib, kismis emas. Ya, walaupun tingkat hadis ini hasan, ya, tapi para ulama merekomendasikan ya bagaimana orang menghafal Al-Quran dan makan hadis dan menghafal hadis dengan mengkonsumsi kismis. Kismis yang berwarna kuning emas. Nah, yang kedua, memasukkan air ke hidung. Maka orang tersebut akan mudah menghafal Al-Quran dan menghafal hadis. Ya, selama ini kita sulit. Bahkan bisa dicontohkan, Pak. Kalau ada orang yang terkena gangguan jin dan sihir, gak usah pusing-pusing, suruh masukin air ke hidung, pasti dia ngamuk-ngamuk. Ya? Karena jin atau setan dalam bentuk jin itu sering sembunyi di dua lubang hidung, dan itu biasa jarang sekali kesentuh. Maka orang ini suruh masukkan air ke hidung, dihirup, keluarkan, cepat sadar biasa orang kena gangguan jin atau sihir. Ya? Nah, berikutnya apa lagi? Kalau kita lihat wajah, ada 28 titik. Nah, maka salah satu titik yang mendominan adalah kelenjar endokrin yang namanya kelenjar pituitari yang ada di kening. Maka kaitannya sujud harus benar. Ini adalah bagian dari. Nah, kelenjar endokrin itu ada 6. Yang pertama adalah kelenjar pituitari, kelenjar bawah otak. Itu adanya di jempol kaki, jempol tangan, dan kening. Makanya ketika sujud harus tekuk, tidak boleh gantung. Ya, ini bagian refleksinya sempurna, jadi tidak boleh gantung, harus tekuk. Karena dia kelenjar endokrin yang namanya kelenjar pituitari ini merespon seluruh kelenjar-kelenjar di dalam tubuh kita. Jadi kalau orang yang sujudnya benar dan ketika berwudunya benar, dia akan terhindar dari kelenjar tiroid pada tenggorokannya, karena tikus dari kelenjar tiroid adalah kelenjar pituitari, yaitu kelenjar bawah otak yang ada di kepala kita. Ya, lalu kita basuh muka kita. Ya, maka harus ada tekanan sedikit. Nah, salah satunya di sela-sela hidung kita, ya kita bersihkan. Maka kelihatan nanti orang yang berwudunya tidak benar karena keluar banyak masalah, sinusitis segala macam. Nah, karena ini adalah titik dari akhir usus besar kita. Ya, usus besar kita berakhirnya di sini. Jadi kalau ada anak sembelit, ya, atau anak bayi, selainnya banyak, itu dipijat di sini, nanti bisa keluar sendiri. Nah, maka berwudu harus ada tekanan. Ya, nah begitu juga dengan tangan. Ini bagian refleksi. Ya, kalau tadi dia dari kaki sama tangan, tapi ini keseluruhan. Nah, dalam teori refleksi itu ada pemijatan dua. Ada pemijatan yang dikatakan satu arah, yang ke atas saja, atau yang ke bawah. Ini dikenal dengan pemijatan meridian dari jalur saraf. Ketika organ dilindungi dengan jalur meridian. Ya, ada juga yang bolak-balik. Nah, makanya silahkan ketika berwudu kita mau lakukan bolak-balik, silahkan, atau satu arah. Jadi misalnya, anak saya panasnya nggak turun-turun. Bagaimana cara mengatasinya? Ya, nah, pakai air, bisa air dingin, karena sebaiknya itu mandi dengan air dingin yang tidak air hangat. Ya, dengan air dingin digosok ke atas, bagian luar tarik ke atas, bagian dalam turunkan ke bawah. Ya, jadi seperti ini. Jalur meridian yang melindungi organ itu cara pemijatan. Misalnya anak saya baru 3 hari panas, nah ini tarik sampai posisi di dada, turun ke bawah. Nah, dari depan tarik, nah belakang turun ke bawah.
Ya, nah itu bisa dilakukan kalau kondisi anak kita sakit dan sakitnya itu masih baru beberapa hari. Tapi kalau sakit itu sudah lebih dari 7 hari, maka bukan meridiannya lagi yang kena, tapi organ dalamnya yang kena. Nah, maka dari tangan langsung dianjurkan basuh kepala. Ada titik di kepala yang sangat unik. Kalau kita kenal dalam semua keilmuan, ada titik bekam di sini, namanya ala rosun atau umum mungkis. Di Thailand, ya, dikatakan dengan GV 14 atau 20. Kenapa Nabi mengatakan di sini adalah puncak dari kejahatan dan puncak dari penyakit? Apa kata Nabi? Pertemuannya 100 penyakit dan 100 kejahatan di sini. Makanya salah satu titik di mana untuk memicu konsentrasi di dalam tubuh kita itu menekan di sini. Jadi titiknya di mana? Telinga kita tarik dibagi dua kepala, nah maka ketemu di tengah-tengahnya. Nah itu pas ditekan terasa sakitnya tuh semuanya. Ya. Jadi tekan itu sakit kan. Yang paling enak kalau di rumah ada anak kecil dua apa? Satu di terapi setiap mau tidur ditekan. Nah yang satu enggak. Nanti kita lihat tingkat kecerdasannya sama efek anak tersebut sering sakit apa tidak. Hanya tekan aja. Jadi mau tidur tekan, bangun tidur ditekan lagi. Karena saya pernah ngadakan penelitian di sekolah, anak yang malas belajar kita minta sampel 6 orang yang setiap hari di terapi. Yang hari di terapi, ya, baru masuk sekolah sama pulang sekolah. Nah, ternyata perkembangan anak itu cukup bagus. Jadi asupan oksigen ke otak itu bagus. Jadi ada otak kecil, di mana otak kecil itu akan mengisi oksigen itu dua, dengan sentuhan dipukul dan dengan sujud. Selain itu tidak bisa masuk oksigen ke sana. Ya. Jadi dengan sujud dan sentuhan. Ya. Makanya sujud itu yang terakhir dilakukan untuk apa? Mensupport oksigen ke otak kecil kita. Coba aja orang yang vertigo, adaptasi jangan langsung sujud lama saling pingsan, ya, pelan-pelan. Ya, nanti di akhir lamakan supaya apa? Terisi oksigen bagus. Ya, jadi mudah stres. Lalu mana lagi? Di kepala ini banyak titik, di mana lambung kita ini membelah setengah dari kepala. Makanya orang sakit kepala 90% adalah masalah dari lambung. Sakit kepala semuanya masalah dari lambung. Jadi posisinya jalur lambung itu dari mata awal, nah dia membelah di kepala sampai di sela-sela telinga kita. Makanya sering orang yang sakit ditekan nyentrum. Nah itu ada titik lambung, ya, terus dia membelah ke dada. Makanya untuk mengetes lambung yang sakit atau tidak, sesaknya tadi, ambil tulang kita bagi dua, dibagi dua, tekan. Nah, itu pasti menjalar ke belakang. Itulah jalur dari lambung kita. Ya, jadi Allah mendesain semua tubuh kita itu lengkap dengan pahlawannya, lengkap dengan penjaganya. Ya, jadi inilah terapi yang sangat sempurna. Salah satunya adalah terapi sholat. Ya, belum lagi nanti membasuh telinga. Telinga kita, kalau kita lihat, di sini ada lekukan. Di sini adalah organ ginjal kita. Yang di dalam yang kecil itu adalah organ jantung kita. Makanya kalau ada anak kecil sering dipijat tapi semi dijewer agak sakit, nah dia akan memicu jantung dan ginjal. Karena Ibnu Nabawi mengatakan cerdasnya anak itu tergantung dua organ, salah satunya jantung dan ginjal. Ya, tapi jewer jangan terlaluan. Ya, jadi ada pijatan agak biar merah telinganya, nah itu merespon fungsi jantung dan ginjal. Jadi jangan heran, ada orang baru stroke, pencet telinganya, nanti mulutnya yang miring bisa langsung kembali. Ya, maka salah satu terapi stroke yang baru jatuh, biasa dikeluarin darah juga dari telinga. Ya, jadi tusuk, dari jarinya ditusuk semuanya, dan telinga juga dilukai sedikit. Nah kalau kita pada saat berwudu, adakan penekanan ringan.
Jadi telinga ini sangat efektif. Jadi bisa kita sering lelah, sering capek, nah kok pada saat berwudu tekan telinganya. Karena dalam teori Tibbun Nabawi dikenal dengan teori ibu dan anak. Teori ibu dan anak ini saling melengkapi satu sama lain. Kalau kemarin kita bicara tentang kurma, ya, kurma mempunyai sifat tiga. Yang pertama panas, lembab, dan kering. Secara sifat, panas itu adalah untuk jantung, lembab itu adalah limpa, kering itu untuk paru-paru. Nah, jadi kita bisa padukan. Anak saya kena plek paru-paru, berarti herbalnya apa? Kurma. Nah, kurmanya bagaimana? Blender. Jadi ada kurma, 7 butir kurma, blender. Kasih bubur kurma pagi, kasih bubur kurma malam. Ya, nanti 7 pekan. Ya, herbal bekerja paling cepat 48 jam. Ya, setelah 7 pekan periksa paru-parunya. Nanti kita melihat perkembangannya, bintik-bintik plek pada paru-paru sudah tidak atau kanan mulai mengecil. Kalau anak itu di bawah usia 10 tahun, biasanya selama 7 pekan sudah bersih. Kalau orang dewasa butuh waktu panjang, biasanya bisa sampai 2 tahun baru bersih. Nah, lalu terapi dalam refleksi ada lagi yang sangat sederhana, yaitu melakukan terapi untuk membersihkan paru-paru, terutama ada mungkin di kalangan bapak yang dulu eks merokok. Ya, ketika malam hari, di saat sepertiga malam, ya, dianjurkannya untuk sholat tahajud. Dianjurkannya juga untuk membuka tangan selebar-lebarnya ketika sujud. Ya, pada saat itulah berfungsinya organ paru-paru pada saat jam 3 pagi sampai jam 5 pagi. Paru-paru bekerja secara sempurna dari jam 3 pagi sampai jam 5. Maka pada saat kita sholat malam, sujud dan membuka tangan selebar-lebarnya, maka asupan udara baik dan mencuci saluran paru-paru kita. Ya. Setelah itu, apa yang kita lakukan? Tarik nafas lewat hidung, usungkan dada, buang lagi lewat hidung. Karena pasangan dari paru-paru adalah organ hidung kita. Ya. Jadi coba Pak, yang batuk panjang atau ada TB paru, ya, tarik nafas lewat hidung pada saat jam 3 atau jam 5 pagi, usungkan, nah buang lewat hidung lagi, dikeluarkan, terus seperti itu. Ya. Nanti pada saat jam 5 pagi sampai jam 7 itu tarik nafas lewat hidung, buang lewat mulut untuk membersihkan lambung kita. Ya, karena jam 5 sampai jam 7 sistem kerja organ lambung bekerja secara sempurna. Makanya untuk mendeteksi dia sakit apa tidak, coba buang airnya kita cek. Ya, dia jam 5 pagi atau jam 7 buang air besar enggak? Kalau dia buang air besar berarti aman, terus besar. Ya, kalau tidak berarti ada masalah. Karena seharusnya dia bekerja pada saat jam 5 sampai jam 7. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita berharap banyak tanya jawab. Ya, Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau bertanya. Mau tanya, tapi mungkin di luar dari materi, apakah benar untuk lemon hangat atau jusan daun pepaya itu sebagai obat atau untuk mencegah kanker? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Lemon hangat. Nah, di sini yang harus diluruskan lagi bahwa di dalam lemon itu punya vitamin C. Vitamin C adalah gugus dari antioksidan. Nah, vitamin C akan rusak dengan suhu 60 derajat. Jadi kalau menggunakan lemon itu sebaiknya tidak usah hangat atau tidak usah panas. Ya, kalau hangat juga harus di bawah 50 derajat, jauh lebih aman. Ya, jadi setiap herbal yang memiliki antioksidan dia bisa mencegah kanker. Ya, contoh lagi misalnya teh hitam memiliki antioksidannya lebih tinggi.
antioksidan semakin tinggi. Nah, kalau teh hitam semakin dia rasanya getir atau agak-agak pahit, maka disitulah kuatnya antioksidan. Ya, jadi ketika antioksidan itu dipanaskan dengan suhu yang lebih dari 50 derajat, maka dia akan pecah dan khasiat dari antioksidan itu berkurang atau efek dari vitamin C-nya akan melemah. Ya, jadi sarannya tidak dengan air hangat yang terlalu hangat, tapi kalau hanya hangat kita bisa yakin hanya sekedar hangat saya tidak ada masalah, ya bisa mengatakan. Lalu daun pepaya, ya daun pepaya juga sama, dia memiliki antioksidan yang kuat, daun pepaya. Ya, jadi sebenarnya ketika Syekh Abdul Rajak ya dan Dr. Abdul Basit membuat kitab setelah pola hidup Rasulullah, dia tulis, dia membuat kitab dengan judul kitab hijau daun. Ya. Jadi seluruh tanaman yang hijau itu memiliki antioksidan yang kuat dan bisa mengatasi kanker. Ya. Jadi tidak hanya daun pepaya. Nah, daun pepaya selain dia memiliki antioksidan, dia punya kandungan di mana fungsi dari daun pepaya itu yang getir, yang pahitnya itu untuk menguatkan liver. Ya. Makanya kalau lalap kurang ya, pakai daun pepaya jangan cari yang nggak pahit, karena pahit itu adalah kesukaan organ liver. Jadi orang yang mudah lelah, mudah capek, livernya ada masalah. Nah, cari makanan atau herbal yang sifatnya pahit. Ya, beda dengan lambung. Lambung sukanya manis. Ya, makanya buka puasa dengan yang manis karena lambung. Nah, asam kesukaannya ginjal. Ya, jadi semua organ punya kesukaan. Saya suka asin, ya asin kesukaannya hati. Ya, jadi makanan yang asin itu hati kita senang. Tapi jangan terlalu asin sekali, bermasalah juga. Manis juga jangan terlalu manis. Nah, begitu juga dengan pahit. Nah, jadi herbal yang sifatnya pahit dan herbal yang sifatnya asam, dia memiliki antioksidan yang kuat. Jadi kalau ditanya apakah benar bisa mengatasi kanker? Nah, untuk mengatasi atau mencegah iya, tapi mengatasi kita perlu selidikin dulu kanker apa. Ya, karena tidak semua kanker ya bisa dengan langsung dengan daun-daun yang hijau. Dia butuh beberapa asupan asam amino yang tinggi. Ya, salah satu asam amino yang tinggi itu ada di gula aren. Gula aren itu memiliki asam amino yang tinggi. Jadi kita punya teh atau kopi kasih gula aren, nah itu juga memiliki asam amino yang tinggi. Karena kanker itu butuh asam amino. Nah, untuk mengatasinya, tidak hanya khusus antioksidan saja. Jadi kalau pertanyaannya apakah bisa? Bisa, tapi tergantung jenis kankernya apa dan stadiumnya berapa. Ya, untuk mencegahnya yang terpenting adalah tadi kurangi makan malam. Ya, udah gitu perbanyak makan serat, istilahnya sayur dan buah. Makan daging boleh, silakan makan daging, tapi setelah makan daging lakukan puasa sunnah Senin Kemis. Karena Nabi paling senang makan daging, tapi Nabi tidak pernah bolong dalam puasa sunnahnya. Nah, kalau kita menjalankan sunnah Nabi, makan daging terus jarang puasa sunnah, akhirnya apa? Wah, ini kolesterol dari daging. Sunnah Nabi salah, bukan sunnah Nabi salah. Kita menjalankan sunnahnya tidak sempurna. Ya, jadi makan buah dan sayur diperbanyak. Mungkin itu. Ada lagi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, keponakan saya itu hari Sabtu kemarin diperiksa dokter dan divonis sudah ginjalnya itu sudah stadium 4 rusak ginjal. Nah, umurnya 30-an perempuan. Nah, barangkali ada herbalnya untuk membantu, karena kalau dalam minggu ini kreatininnya tidak turun, itu harus cuci darah. Barangkali ada herbal yang bisa membantu untuk itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bismillah. Nah, ginjal itu mempunyai dua sifat. Yang pertama sifat asam dan sifat basah. Makanya orang yang bermasalah dengan ginjal itu biasanya ada yang boleh banyak air, ada yang tidak boleh air. Ya, ini sama sekali tidak boleh air ya. Nah, kita akan lihat kondisinya.
Nah, selain dia mempunyai sifat asam dan basa, maka kalau dari sini sifat yang bisa mudah diserap oleh ginjal salah satunya adalah habatus sauda dan kurma. Ya, habatus sauda memiliki sifat basa kuat. Ya, dia punya basa kuat. Di mana sifat basah ini mudah direspon karena memang sifat asli dari ginjal. Sifat asli dari ginjal. Tapi kita lihat, saya tidak berani merekomendasikan ya sebelum ada data yang lengkap. Nanti kalau ada data dari rekam medisnya bisa dikirim ke saya akan pelajari paling sehari 2 hari ya, baru kita bisa menentukan dosis berapa yang tepat. Ya, kalau dari sisi herbalnya yang punya itu 3 herbal. Yang pertama adalah habatus sauda, yang kedua kurma, nah yang ketiga adalah PCO. Nah PCO ini karena ginjal, tadi kita lihat ginjal pasangan utama adalah jantung. Ya, ginjal masalah pasti jantung masalah. Ya, jantung masalah, ginjal pasti masalah. Ya, karena dia menjadi satu kesatuan. Dari jantung dulu kan? Ya, makanya selalu seperti itu. Jadi kalau ada jantung masalah, ginjal pasti masalah. Nah, kesalahan yang terbesar di dalam dunia medis ketika ginjal bermasalah, ini disupport diserang habis untuk ginjalnya, ya, sehingga dia minta bantuan jantung, jantungnya masih teriak. Rantai dari jantung ini adalah gugus yang namanya lisitin. Lisitin itu dari kedelai yang paling mudah. Nah kalau dia nggak ada asam urat, bikin kecambah kedelai. Ya, jadi beli kedelai organik misalnya di supermarket atau apa, rendam dengan madu dengan air hangat, jadi yang sehari atau 2 hari buat kecambah. Nah kecambahnya itu bisa dimakan. Nah itu mengandung lisitin yang sangat bagus, nah, akan menguatkan jantungnya dulu. Ya. Atau kalau kita bisa buat tempe, nah tempe mentah itu adalah untuk menguatkan jantung. Kalau misalnya ada saudara yang ada pembengkakan pada jantung, makan tempe mentah. Tapi memang syaratnya harus buat, karena tempe sekarang ini fermentasinya juga bermasalah. Ya, kualitas kedelainya segala macam bermasalah. Nanti Ustaz Fauzi masalah kedelai bisa bahas. Beliau tahu ya. Ya. Jadi jantung kita butuh asupan yang namanya lisitin. Nah, lisitin yang paling murah dan mudah connecting dengan kita adalah lisitin dari nabati. Salah satunya adalah dari kedelai. Ya, jadi kita rendam dengan air hangat seperti zaman anak-anak sekolah waktu dicambah. Nah, kecambahnya itu dibuat makan. Kalau dia nggak bisa makan langsung, dikukus. Ya. Yang paling enak memang kalau ada pembengkakan jantung kasih itu. Biasa seminggu diperiksa, insya Allah pembengkakannya mengecil. Akan ketahuan. Nah, maka untuk kondisi jantung yang bermasalah, kenapa kita harus masukin PCO dan sari dan kurma? Ya, kalau pusing misalnya ada sari kurma. Ya. Untuk apa? Amankan dulu lambung. Karena 2 organ ini sudah kena. Ya, 2 organ ini bermasalah. Yang paling bisa mensupport mereka adalah salah satunya liver dan lambungnya. Ya, supaya nggak drop. Nah maka amankan dari asam lauratnya keluar untuk nutrisi di lambungnya, dari lambung mensupport untuk jantungnya. Ya, dari panas, lembab dan keringnya ini untuk 3 organnya. Nah maka bisa dikonsumsi. Yang penting fisiknya kuat dulu, baru kreatin nanti akan meningkat atau turun. Ya, jadi insya Allah masih ada waktu Pak. Dalam Tibbun Nabawi tadi kita yakini bahwa kesembuhan itu 75% adalah spiritual, kita keyakinan kita kepada Allah, apalagi doa orang tua kepada anaknya. Ya, bila dulu pada saat dia membuat kecambah bacakan doa-doa kesembuhan, ya, nggak bisa yang banyak hafalan, ya baca surah Al-Fatihah berapa kali, nggak usah dihitung jumlahnya, baca berulang-ulang. Karena Ibnu Qayyim pernah mengatakan ketika ada murid beliau yang menggigil, dibacakan dengan air, yaitu surah Al-Fatihah berulang-ulang kali, diminumkan, setelah itu berhenti menggigilnya. Muridnya bertanya, ya Syekh berapa kali membacanya? Dia mengatakan, aku tidak pernah menghitung setiap bacaanku kecuali yang sudah dipatokin oleh Rasulullah. Ya, jadi gak usah pusing berapa kali, kecuali tadi Mu'awwijatain 3 kali silakan. Ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali silakan. Al-Fatihah berapa kali tidak ada hitungan, jadi bebas.
Ya, jangan kita hitung sendiri 7 kali buat rezeki, yang 40 kali buat itu, nggak usah, baca semampunya dan minumkan buat anak. Ya, tadi. Nah, itu jauh lebih cepat bereaksi karena doa orang tua kepada anaknya, begitu juga doa anak kepada orang tuanya. Ya, itu yang harus dilakukan. Karena spiritual, 75% kesembuhan itu ada spiritual. Ketika kita yakin sembuh, Allah memberikan kesembuhan. Ketika kita tidak yakin sembuh, tidak akan pernah ada kesembuhan. Ya, jadi nanti minta datanya Pak, insya Allah kita bantu. Ya, nanti kita lihat lagi kalau perlu dibantu dengan bekam, dibantu dengan bekam. Nanti pembekamnya silakan konsultasi, nanti kita kasih arahan titik-titiknya. Ya, dan itu tidak boleh banyak. Ya, jadi misalnya hanya 1 titik atau 2 titik saja. Ya, mungkin itu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau turun baru itu apa bisa disembuhkan dengan selain operasi? Dan ada lagi, tangan saya itu sering keluar keringat Ustaz. Ya, Ustaz bilang. Bismillah. Nah, turun bero, ya, turun bero, apakah bisa disembuhkan selain operasi? Nah, ini jadi pentingnya, terutama calon bapak. Ketika nanti punya bayi, kenapa bayi itu harus ditunggingkan? Ya, jadi bukan orang dulu kuno, ya, baru lahir tunggingkan aja kepalanya di bawah, misalnya kakinya di atas. Itu yang merangsang untuk usus yang bekerja secara sempurna, ya, dan mengatasi turun bero. Jadi dari awal, ya, makanya sekarang bidan-bidan mulai kita latih, ya, untuk kembali lagi pada zaman dulu. Ya, jadi usus kita itu sebenarnya bisa gampang, sama dengan 7 bulan ketahuan istri kita hamil di dalam bayinya susah, ya, itu cari pemanas, misalnya seperti kayak rokok, kayak cerutu gitu, ya, panasin jempol kakinya, nanti bayi itu muter. Nah, ini keajaiban di Gunung Nabawi, ya, jadi muter, ya, bayi itu muter. Dan itu udah sering sekali kita temukan kasus-kasus yang tadi yang mau dioperasi tidak jadi dioperasi, ya, dengan cara pemanasan. Termasuk tadi hamil, ya, di 7 bulan kasih kurma, nanti lahirannya mudah, ya, karena kurma merangsang rahimnya untuk pembukaannya lebih mudah. Ya, yang belum punya anak segera punya anak, coba pakai kurma. Ya, yang sudah banyak nambah lagi karena belum dicoba pakai kurma. Ya, nah, jangan turun bero. Bagaimana kalau sudah orang dewasa? Apakah bisa? Bisa, tapi harus dibantu dengan terapi. Nah, terapi yang ringan salah satunya itu seperti ini. Tapi bertahap. Ya. Ini kaki kita naik. Ya. Nah, ini untuk mengatasi turun bero. Nah, yang kedua, kaki selalu tidur lebih tinggi daripada kepalanya. Ya. Nah, posisi seperti tadi dilakukan, ini sangat membantu. Ya, jadi sekali-sekali lakukan terapi seperti tadi pakai kursi. Ya, udah gitu bisa juga kaki dinaikin di atas tembok untuk naik sambil digerakin ringan, pelan-pelan, sakitnya luar biasa. Nah, itu bisa diatasi. Ya, tapi bertahap. Nah, olahraga dibutuhkan, tapi jangan terlalu capek. Nah, salah satunya berenang. Ya, berenang dengan gaya dada. Ya, tapi jangan masuk dada, itu tenggelam. Ya, jadi berenang gaya dada beneran. Ya, nah itu bisa mengatasi, ya, turun bero. Dan yang untuk punya baru sebaiknya lakukan seperti itu. Nah, pada anak-anak kalau dia masih kecil, ya, kalau anak-anak yang masih kecil turun bero itu bisa diatasi posisi. Ini misalnya anak tadi dibalikin. Nah, di daerah duburnya, antara dubur dengan testisnya itu dihangatkan. Misalnya ada tadi kayak cerutu, atau dalam ilmu pengobatan Cina dikenal dengan moksa. Moksa itu ada sekunder, ya, ada moksa asap, ada tanpa asap, jadi batang. Beli aja di toko-toko akupuntur atau di pramuka itu ada moksa. Itu dibakar, diangetin. Ya, jadi antara testis dengan duburnya itu diangetin tengah-tengah. Nah, nanti dia akan bergerak. Itu pada anak-anak. Sebaiknya dilakukan terutama pagi dan sore, karena nanti selalu mengobatin orang itu pagi dan sore.
maka muncullah doa kesembuhan pagi dan petang dan doa penjagaan pagi dan petang ya pada anak-anak. Tapi kalau orang dewasa tadi gerakan-gerakan ringan. Nanti insya Allah berikutnya saya ajarkan beberapa gerakan ringan ya untuk menterapi tulang ya, sama tadi mengatasi penyakit-penyakit yang bermasalah dengan kesuburan, turun-turun dan lain-lain insya Allah. Baik. Ada lagi atau cukup? Ya, silakan. Terakhir ya. Oh ya, tangan keringat. Nah, tangan keringat itu bisa besar kemungkinan dari selaput jantung. Selaput jantung itu posisinya ada di sini. Ya, jadi sering ditekan daerah sini sama pijat. Ini selaput jantung. Jadi kalau jantung posisi ada di sebelah kiri. Kalau ini adalah katup dari jantung, ya. Ini katup dari jantung. Jadi kita bisa tekan sendiri. Katup dari jantung kalau bermasalah biasanya kita was-was, sering panik. Nah, kalau ini kita tarik ke atas, ini adalah saluran jantung koroner. Itu biasa ditekan, terasa keras banyak pasir. Nah itu biasa mulai terasa dari dada sebelah kiri tembus ke belakang, rasa sakitnya. Nah biasa di sini saluran jantung koroner. Nah selaput dari jantung ada di sini. Ya, selaput dari jantung ada di sini. Nah ini yang menyebabkan sering keringatan keluar dari telapak tangan dan kaki, apalagi kalau lagi panik. Ya, nah organ dari jantungnya, kalau tadi di sini ada titik, jadi nanti organnya tangan kita lipat. Nah ini adalah organ jantung kita. Jadi deteksi jantung itu bisa dari sini, akan sendiri. Ya, jadi yang sering was-was biasa kalau ditekan ini juga sakit karena langsung ke jantung. Jadi kita lipat. Ya, ini adalah organ jantung kita. Ya, jadi mulai sekarang pijat sendiri. Ya, jadi insya Allah. Nah, untuk nutrisinya tadi kedelai, lecitin atau kukus kedelai tadi. Ya, ya ketiak tengah-tengahnya. Jadi tengah-tengah ketiak itu kalau kita tekan sakit sekali jantung, nah itu bagian jantung ini. Jangan pas ini langsung dicium. Tekan sendiri. Ya, baik. Jadi sedikit ada pengumuman mungkin Ustaz ya. Insya Allah kita El-Iman dengan teman-teman mulai Oktober kita mulai pembangunan. Ya, di sana nanti ada rumah stroke. Jadi buat teman-teman yang keluarganya nanti ada stroke, nanti di Bogor tempatnya. Nah itu gratis. Ya, jadi ada di sana tempat belajar herbal, belajar terapi, dan tempat menangani pasien-pasien. Nah untuk ke sana kita sekarang lagi munculkan beberapa klinik-klinik di Bogor. Ya, tapi untuk sementara kita ada di Bantarjati. Ya, di sini kita ada beberapa tim karena setelah kita kaji lebih dalam lagi, ternyata Islam itu memberikan solusi yang baik kepada kita. Salah satunya memang pendidikan dan kesehatan itu sebenarnya tidak boleh dikomersilkan. Ya, jadi tidak boleh dikomersilkan. Maka disitulah kita mulai fokus ya Ustadz Herpi yang sering di sini, beliau fokus dengan Ustadz Budi Asari dengan pendidikannya, dan saya fokus di kesehatannya. Ya, makanya di sini ada Ustadz Reza, ada Ustadz Gozi. Nanti insya Allah juga akan sedikit menyampaikan ya 5 menit ya. Nah, bagaimana nanti kita akan mau kerjasama sedikit tentang beberapa herbal yang keuntungannya itu kita jalani nanti untuk biaya rumah stroke. Jadi kita nggak mau minta-minta. Misalnya madu, ya, atau habatus sauda atau apapun, ya, karena di masjid kita tidak boleh jualan, cuma kita hanya memberikan gambaran. Nanti untuk kemana? Sana. Pasien stroke itu dari duduk manis, jadi keluarga itu sudah tidak mengeluarkan biaya lagi. Adapun nanti Allah berikan kesembuhan, mereka mau mengeluarkan biaya. Nah sistemnya silakan infak seikhlasnya, ya, untuk buat saudaranya yang lainnya. Ya, karena kita pengalaman kita di beberapa rumah sakit pada saat itu saya melihat pasien-pasien yang tidak punya uang itu kasihan. Pasien cuci darah saja yang tidak punya uang dapatnya jam 3 pagi. Itu biasa di rumah sakit seperti itu. Ya, baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti insya Allah ada Ustaz Reza, waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.